إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita sedang berada di bulan Rabiul Awal. Kita sudah mengenal betul tentang bulan ini, yaitu bulan yang cukup istimewa. Karena pada bulan ini pernah lahir manusia yang sangat unggul, manusia yang sangat istimewa, manusia yang luar biasa. Orang itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, tentang keunggulan, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ternyata tidak hanya diakui dan dikagumi oleh kaum muslimin. Banyak sekali orang-orang non-muslim yang terpaksa juga harus mengakui dan mengaguminya. Terutama mereka yang telah membaca riwayat hidup beliau atau As-Sirah Nabawiyah. Para jamaah, orang-orang ini banyak tinggal di Amerika, di Eropa, dan juga belahan dunia lain yang sebenarnya mereka bukan muslim tetapi mengakui keunggulan dan kehebatan Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka itu adalah seorang profesor yang bernama Michael H. Hart. Orang ini pernah menghebohkan dunia dengan menghasilkan penelitian yang kemudian dibukukan menjadi sebuah buku dan terbit pada tahun 1978. Buku itu diberi judul 100 Ranking of the Most Influential Persons in History. 100 ranking orang-orang yang paling berpengaruh dalam sejarah. Sebanyak 100 orang, nomor 1 sampai 100. Dan yang sangat mengejutkan para jamaah, Michael H. Hart ini orang Katolik berkebangsaan Amerika Serikat, tetapi dia rela menempatkan yang nomor 1 itu adalah Muhammad Rasulullah, Rasul dan Nabi kita itu. Dalam buku pengantarnya itu dia katakan, mungkin sebagian pembaca penasaran, bertanya-tanya kenapa saya menempatkan Muhammad ini pada ranking yang pertama. Para jamaah,
Beliau tetap dengan pendiriannya. Alasannya adalah macam-macam. Di antaranya adalah he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level. Kata Michael H. Hart, karena dia adalah satu-satunya manusia yang telah berhasil meraih sukses luar biasa dalam dua hal sekaligus, aspek keagamaan dan aspek keduniaan. Para jamaah, kesimpulan ini memang sangat mengagumkan, mengejutkan kita semua. Dia yang bukan muslim ternyata tetap saja jatuh pilihannya pada Muhammad, Rasul dan Nabi kita itu ranking yang pertama, orang yang paling berpengaruh dalam sejarah di dunia ini. Dalam buku itu disebutkan nomor 2 Isaac Newton, nomor 3 Yesus atau Isa alaihissalam, yang keempat Siddhartha Buddha Gautama, yang kelima Konghucu, dan seterusnya sampai 100. Para jemaah, ini pengakuan Michael H. Hart, orang yang berkebangsaan Amerika dan agamanya Katolik, bukan Muslim. Lalu ada lagi para jemaah, jauh sebelum itu, pada tahun 1936 terbit sebuah buku yang sangat mengejutkan juga. Buku ini ditulis oleh seorang bujangga Irlandia yang tinggal di Inggris. Dia menulis dalam buku yang diberi judul The Genuine Islam. Dalam bahasa kita kira-kira Islam sejati, Islam yang sebenarnya. Padahal dia bukan Muslim. Dia menulis itu. Beliau ini sepertinya mengenal banyak hal tentang siapa Muhammad, Rasul dan Nabi kita itu. Dalam tulisannya itu diantaranya menyebutkan sesungguhnya Muhammad ini pantas mendapatkan julukan sebagai juru selamat kemanusiaan. Artinya banyak berjasa bagi manusia di dunia ini. Lebih lanjut para jamaah, George Bernard Shaw ini mengatakan, saya yakin seandainya di dunia ini ada orang seperti dia, seperti Muhammad, diberi kepercayaan untuk memimpin dunia ini dengan berbagai macam problematikanya itu, saya yakin, kata George Bernard Shaw, beliau akan sanggup menyelesaikan problem-problem itu dan kemudian membawa dunia ini kepada perdamaian dan kebahagiaan. Luar biasa. Ini pengakuan dan ditulis dalam bukunya The Genuine Islam oleh George Bernard Shaw. Nah, para jamaah, masih banyak lagi pengakuan orang-orang barat yang mengagumi kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, kita sebagai umat Islam mestinya tidak kalah di dalam mengagumi beliau itu. Itu sebabnya maka boleh kita katakan wajar jika umat Islam ketika ingin menunjukkan rasa syukurnya itu setiap bulan Rabiul Awal menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi dengan beragam acara atau caranya. Nah, para jamaah, kita juga tahu orang-orang sekitar kita ada yang menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi dengan ceramah-ceramah. Mungkin juga ada yang dengan kajian-kajian, seminar-seminar, bahkan mungkin juga dengan pentas budaya Islam. Tetapi yang penting sesungguhnya adalah bukan merayakannya, tetapi mengenang beliau dengan mempelajari akhlak yang mulia dan ajaran-ajarannya. Para jamaah, Insinyur Soekarno atau Bung Karno dalam sebuah
acara peringatan Maulid Nabi sekitar pada tahun 1963, dan sampai sekarang masih ada video yang viral itu. Beliau dalam sambutan peringatan Maulid itu mengatakan yang cukup kritis tentang penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi. Beliau diantaranya mengatakan, kita sekarang merayakan Maulid Nabi. Apa sebenarnya yang kita rayakan? Bukan sekedar dia itu dulu Nabi, bukan sekedar Muhammadnya, ujar Bung Karno. Yang kita rayakan sebenarnya adalah ajaran konsepsi agama yang dia berikan kepada umat, diberi oleh Tuhan via malaikat Jibril kepada Rasul meneruskan lagi kepada umat, kepada kita ini. Oleh karena itu, kata Bung Karno, jikalau benar-benar engkau cinta Muhammad, jikalau benar-benar engkau merayakan Maulid Muhammad bin Abdullah, jikalau benar-benar engkau merayakan Rasulullah yang punya maulid, maka kerjakan apa yang dia perintahkan, kerjakan apakah agama yang dia bawa, kerjakan sama sekali agar kita benar-benar bisa berkata, kita telah menerima daripada agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Artinya apa? Bung Karno ingin ketika umat Islam menyelenggarakan Maulid Nabi itu jangan hanya berbangga-bangga, bergembira, tetapi ada yang lebih penting, yaitu mempelajari ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau, sekaligus tentang keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Para jemaah, itu sebabnya maka kita boleh mengatakan silahkan mengadakan peringatan Maulid Nabi, tetapi cermati, perhatikan dengan baik apa kira-kira manfaat dan faedah ketika kita bisa menyelenggarakan itu. Yang terakhir, para jemaah, banyak sekali ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh beliau kepada kita. Jika kita membaca Al-Quran 30 juz, banyak sekali ajaran bisa kita dapatkan. Apabila kita membaca hadis yang jumlahnya puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu, lebih banyak lagi ajaran-ajaran yang bisa kita dapatkan dari beliau. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, para jamaah, satu hadis saja kami sampaikan. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Abu Dawud, hadis nomor 4086, diterangkan di situ. Pada suatu saat ada orang desa yang bernama Abu Jubair bin Sulaim datang kepada Nabi, lalu minta nasihat. Ya Rasul, tolonglah saya ini diberi nasihat. Apa sebaiknya yang saya lakukan? Para jamaah, saat itu Nabi bersabda, la tasubbanna ahadan, jangan sekali-kali menghina, mencela, meremehkan siapapun. Saya ulang lagi sabda Nabi, la tasubbanna ahadan, jangan sekali-kali menghina siapapun, jangan sekali-kali mencela, meremehkan siapapun. Para jemaah, semenjak Abu Jubair mendapatkan nasihat seperti itu, setelahnya dia mengatakan, aku tidak pernah lagi berani menghina siapapun, orang merdeka, budak, bahkan kepada hewan pun aku tidak berani menghinanya. Para jamaah, satu ini saja, andaikan kita bisa mengamalkan dengan baik, luar biasa. Ingat, dalam kehidupan yang sekarang serba carut-marut ini, begitu banyak orang, begitu mudah orang menghina orang lain. Berbeda partai, berbeda ormas, begitu mudah menghina orang lain. Padahal Nabi mengingatkan, la tasubbanna ahadan, jangan sekali-kali menghina, meremehkan siapapun. Para jamaah, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan khutbah kali ini.
Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan iman, diberi kesehatan lahir batin, diberi kemudahan untuk meneladani kehidupan Nabi dan mengamalkan ajaran-ajaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.